Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah di semester kedua, yaitu bab 10, Adab bersosial media dalam pandangan Islam. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menampilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar adab bersosial media. 2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan dari pengalaman belajar adab bersosial media. 3. Menjelaskan pengertian sosial media. 4. Menyebutkan macam-macam dan jenis sosial media. 5. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif sosial media. 6. Menerapkan adab bersosial media dalam pandangan Islam. 7. Mempraktikkan adab bersosial media yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian media sosial. Media sosial berasal dari dua kata, yakni media yang berarti alat atau sarana komunikasi dan sosial yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jenis-jenis media sosial. 1. Kolaboratif project, yaitu adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa orang secara simultan. 2. Blog, yaitu web pribadi. 3. Content communities, yaitu berbagi konten media di antara para pengguna. 4. Social networking sites, pengguna bisa terhubung dengan menciptakan informasi pribadi dan bisa juga mengirim surat elektronik. 5. Virtual game worlds, dunia game virtual. 6. Virtual social world, dunia masyarakat virtual. Dampak positif media sosial. 1. Untuk promosi atau iklan dan pemberitahuan. 2. Untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. 3. Bisa berkomunikasi dengan siapa saja. 4. Memperluas pertemanan. 5. Membuat seseorang lebih bersahabat, perhatian, dan empati kepada orang lain. 6. Sebagai media pertukaran data. 7. Untuk mencari informasi suatu data. 8. Lebih mudah memperoleh informasi. 9. Mempermudah transaksi dan bisnis dalam perdagangan. Dampak negatif media sosial. 1. Kecanduan media sosial. 2. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga. 3. Tergantikannya kehidupan sosial. 4. Tersebarnya data penting yang tidak semestinya. 5. Membuat prestasi belajar menurun. 6. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. 7. Kondisi fisik menjadi lemah dan rusak. 8. Menghancurkan perlahan-lahan kemampuan anak remaja dalam mempelajari kemampuan sosial. 9. Terjadinya kejahatan dunia maya. 10. Membuat seseorang malas berkomunikasi di dunia nyata. 11. Membuat remaja menjadi lebih mementingkan diri sendiri. 12. Mempengaruhi keterampilan menulis dan tata bahasa. 13. Tersebarnya pornografi. 14. Terjadinya penipuan. 15. Meningkatnya pemakaian kartu kredit. 16. Meluasnya perjudian.
Etika bermedia sosial dalam pandangan Islam. Yang pertama, tabayun, cek dan recheck. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 2. Menyampaikan informasi dengan benar. Islam juga mengajarkan membuat opini yang jujur, didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Istilah ini disebut qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. 3. Haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan seperti yang telah dijelaskan di atas. Bertolak dari fenomena penyalahgunaan medsos itulah MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. 4. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. 5. Tidak digunakan untuk mengolok-ngolok orang lain. 6. Menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax, bahwa kaum beriman diminta untuk tidak memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Adab penggunaan media sosial. Untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook untuk metode pembelajaran online, sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun atau menyenangkan. Kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Berbagi informasi penting, misalnya dengan mempostingkan link dan membuat status. Menyalurkan hobi menulis dengan membuat fasilitas note. Memanfaatkan Facebook dan media sosial lainnya untuk media penyimpanan data seperti video, MP3, dan foto. Mengimplementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Uji kompetensi. Setelah kita membahas tentang penggunaan media sosial, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Pandemi COVID-19 tahun 2020 mewabah di seantero bumi, yang salah satu dampaknya bagi dunia pendidikan adalah peserta didik tidak bisa belajar secara langsung, tatap muka di sekolah, melainkan pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan menggunakan fasilitas handphone Android. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang penggunaan handphone tersebut?
agar bisa benar-benar bermanfaat untuk proses pembelajaran? 2. Apa yang akan kalian lakukan apabila mengetahui ada berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial? 3. Adakah dampak positif jika kita aktif membuka fitur sosial media di handphone kita? Jelaskan. 4. Bagaimana tips kalian agar bisa meminimalisir dampak negatif dari sosial media? 5. Jelaskan adab yang dianjurkan dalam Islam dalam bermedia sosial. Demikianlah pembahasan kita tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.